Menggosok gigi. Menggosok gigi. Sikat gigi. Menggosok gigi itu terbagi dua. Bisa menggunakan pasta, bisa tidak. Jelas ya? Maka kalau Anda sekedar menggosok gigi dengan siwak misalnya, ya maksud siwak ini kayu, ud sebetulnya, ud. Siwaknya itu yang digunakan atau udnya, batangnya untuk membersihkan bagian-bagian tertentu di gigi. Sepanjang tidak ada pastanya di sini, maka ulama di sini cenderung meringankan, gak ada masalah untuk membersihkan. Silahkan, ya kan? Tapi ketika menggunakan pasta, maka mayoritas ulama memandang makruh di sini hukumnya. Makruh. Nanti Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi punya kitab namanya As-Siyam. Ada 142 halaman. Kalau Anda buka di halaman ke-19 sampai halaman 24, nanti di posisi paling kiri di pertengahan, beliau membahas tentang hukum ini. Beliau katakan mayoritas ulama di sini berpendapat bahwa makruh hukumnya menyikat gigi menggunakan pasta, odol. Kenapa disebut makruh? Ya, membatalkan sih tidak, cuma potensinya cukup tinggi untuk membuat itu batal, sehingga tidak disukai. Dikhawatirkan nanti ada rasa-rasa tertentu di pastanya, memberikan rasa nggak sengaja tertelan misalnya, atau sengaja ada keadaan tertentu masuk, itu yang tidak disukai. Jelas ya? Maka kalau Anda ingin sikat gigi, cukup gunakan misalnya sikatnya saja untuk membersihkan, atau Anda cukup berkumur-kumur dan sebagainya. Jadi hukumnya kalau dikatakan boleh, boleh, tapi tingkat kehati-hatiannya tinggi di sini, sampai tidak disukai karena khawatir ada rasa tertentu masuk ke kerongkongan, tertelan di situ. Paham ya? Oke. Termasuk pertanyaan yang berikutnya, ya tentang kumur-kumur. Apakah boleh saat puasa? Boleh. Yang tidak boleh menelan airnya. Jadi begitu Anda kumur-kumur, nggak sengaja, ya Allah, padahal ditelan, gitu kan? Nah itu yang tidak tepat. Gosok gigi banyaklah Ustaz. Apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan, maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis, disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi les, begitu keluar salju turun, bunga-bunga. Oh, jangan usah puasa. Sikat gigi. Ini kembali kepada fikih praktisnya ini. Mungkin ini lupa atau titipannya. Yang titip tidak mengerti. Kalau santri harus ngerti. Yang titip nggak ngerti hukumnya. Nah, kalau santri nggak tahu ini, wah ini bahaya nih, santri nggak paham ini. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan, salah satu di antara membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelannya. Menelan itu yang batalkannya. Selagi tidak menelan maka tidak batalkan. Misalnya berkumur dalam wudu, bahkan es krim sekalipun dimasukkan ke mulut tidak batal wudu, asalkan jangan ditelan. Cuman bedanya kalau wudu sunnah, kalau es krim makruh. Kalau sunnah kok ketelan tidak dosa. Kenapa? Dianjurkan. Kita diperintahkan untuk berkumur, disunnahkan berkumur, lalu berkumur kok kaget ketelan, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi main-main masukkan es krim kok ketelan, batal. Ngapain masukin es krim ke mulut? Ya. Tapi kalau nggak ketelan ya nggak batal, yang batalkan telan kok. Maka jawabnya sama, sikat gigi tidak batalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Begitu. Nah, cuman kalau lagi ada odol dan sebagainya itu sama seperti es krim, maka itu akan menjadi makruh. Kalau ketelan batal nantinya, karena itu adalah sesuatu, ada rasa, ada bendanya dimasukkan ke mulut. Kalau ketelan batal, maka lebih baik, maka masalah tidak batal telannya. Kalau tidak ketelan tidak batal, cuman kita hendaknya waspada. Sikat giginya adalah sebelum ada seruan imsak. Imsak itu maksudnya apa? Siap-siap itu artinya kan siap-siap itu.
Bukan imsak syar'i dalam puasa, menahan diri dan makan dan minum, bukan. Itu imsak istilahnya orang Indonesia. Imsak seperti disebutkan dalam kitab ya, imsak itu sikat gigi, bersih diri, selesai. Setelah itu jangan sampai sikat gigi di siang hari. Kalau sikat gigi di siang hari maka tidak batalkan asalkan tidak ada yang ketelan, akan tapi harus waspada itu semuanya.